Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Perto Kamala. Saya di sini sebagai moderator dalam diskusi kali ini yang akan membahas tentang HAM. Adapun topik yang akan dibahas, yang pertama yaitu histori HAM, yang kedua yaitu pasal-pasal yang membahas tentang hak dan kewajiban. Yang ketiga adalah undang-undang yang membahas tentang hak dan kewajiban. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya. Oke, perkenalkan, nama saya Hidayat Ramadhani, NPM E1G02303. Perkenalkan, nama saya Firtika Marta Dewi dengan NPM E1G02. Perkenalkan, nama saya Abdalul Zikrillah dengan NPM E1G023101. Perkenalkan, nama saya Oktian Perdi, NPM E1G0230093. Di sini. Perkenalkan, nama saya Aziz Prasetyo Sabta. Di sini Histori HAM yang menjelaskan sejarah singkat perkembangan hak-hak asasi manusia atau HAM secara global. Yang pertama yaitu Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat pada tahun 1776 dan Deklarasi Hak Asasi Manusia Prancis pada tahun 1789 merupakan tonggak awal pengakuan hak-hak asasi manusia. Pembentukan Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1919 menjadi forum internasional pertama yang membahas isu-isu HAM. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1945 menegaskan komitmen PBB untuk melindungi dan memprioritaskan HAM. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948, dokumen internasional pertama yang secara komprehensif mengatur hak-hak asasi manusia. Kemudian Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik pada tahun 1966 menetapkan hak-hak sipil dan politik sebagai hak asasi manusia. Yang keenam yaitu Konferensi Internasional tentang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya pada tahun 1966. Oke, perkenalkan, nama saya Hidayat Ramadhani, NPM E1G02337. Revolusi Prancis. Revolusi Prancis adalah salah satu peristiwa bersejarah yang sangat penting dalam perkembangan hak asasi manusia di dunia. Beberapa penjelasan singkat mengenai revolusi Prancis dan kontribusinya terhadap HAM. Satu, latar belakang. Revolusi Prancis terjadi pada tahun 1789, dipacu oleh ketidakpuasan rakyat Prancis terhadap sistem monarki absolut dan ketimpangan sosial ekonomi. Rakyat menuntut perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan dan pengakuan hak-hak dasar manusia. Yang kedua, Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara 1789. Salah satu hasil penting revolusi Prancis adalah Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara. Deklarasi ini menegaskan prinsip-prinsip dasar HAM seperti persamaan, kebebasan, dan hak-hak sipil. Deklarasi ini menjadi inspirasi bagi perkembangan HAM di seluruh dunia. Yang ketiga, penghapusan feodalisme dan hak istimewa. Revolusi Prancis menghapuskan sistem feodalisme dan hak-hak istimewa yang dimiliki oleh kelas bangsawan dan gereja. Hal ini menjadi tonggak penting dalam perjuangan kesetaraan dan penghapusan diskriminasi. 4. Dampak global. Revolusi Prancis menjadi inspirasi bagi gerakan-gerakan perjuangan kemerdekaan dan hak asasi manusia di berbagai negara. Prinsip-prinsip yang diperjuangkan dalam revolusi Prancis seperti kebebasan, persamaan, dan demokrasi menjadi landasan bagi perkembangan HAM di dunia. Dengan demikian, revolusi Prancis merupakan peristiwa bersejarah yang sangat penting dalam sejarah perkembangan hak asasi manusia di dunia. Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara yang Di sini, saya akan menjelaskan tentang Revolusi Amerika. Revolusi Amerika juga merupakan salah satu peristiwa
bersejarah yang sangat penting dalam perkembangan hak asasi manusia atau HAM di dunia. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai Revolusi Amerika dan kontribusinya terhadap HAM. Pertama, latar belakang. Revolusi Amerika terjadi pada tahun 1775 sampai 1783 ketika koloni-koloni Inggris di Amerika Utara memperjuangkan kemerdekaan Amerika. Rakyat Amerika membuntut pengakuan hak-hak dasar manusia dan penghapusan dominasi Inggris. Kedua, Deklarasi Kemerdekaan 1776. Salah satu hasil penting Revolusi Amerika adalah Deklarasi Kemerdekaan yang ditulis oleh Thomas Jefferson. Deklarasi ini mengesahkan prinsip-prinsip dasar HAM seperti hak atas kehidupan, kebebasan, dan pencarian kebahagiaan. Deklarasi ini menjadi inspirasi bagi perkembangan HAM di dunia. Ketiga, Konstitusi Amerika Serikat dan Bill of Rights. Setelah merdeka, Amerika Serikat menyusun konstitusi yang menjamin hak-hak dasar warga negara. Bill of Rights yang merupakan amandemen pertama konstitusi secara khusus menegaskan hak-hak sipil dan politik warga negara. Keempat, dampak global. Revolusi Amerika menjadi inspirasi bagi gerakan-gerakan perjuangan kemerdekaan dan hak asasi manusia di berbagai negara. Prinsip-prinsip yang diperjuangkan dalam Revolusi Amerika seperti kebebasan, persamaan, dan demokrasi menjadi panduan bagi perkembangan HAM di dunia. Dengan demikian, Revolusi Amerika merupakan peristiwa bersejarah yang sangat penting dalam sejarah perkembangan hak asasi manusia di dunia. Deklarasi Kemerdekaan dan Konstitusi Amerika Serikat yang dihasilkan menjadi inspirasi bagi perjuangan HAM di berbagai belahan dunia. Ini saya akan membahas tentang pasal-pasal yang membahas hak dan kewajiban. Pasal-pasal yang membahas hak dan kewajiban yaitu pertama Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 tentang hak dan kewajiban warga negara yang berbunyi pasal 27 ayat 1 segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 27 ayat 2 tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28A sampai 28J tentang hak asasi manusia yang berbunyi hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28A hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 28B ayat 1. Selanjutnya pasal 30 tentang kewajiban bela negara yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 31 tentang hak dan kewajiban dalam pendidikan yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Selanjutnya pasal 28C tentang hak untuk memperoleh pendidikan dan bekerja. Pasal 28D tentang hak untuk beribadah dan beragama. Pasal 28E tentang hak untuk berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat. Pasal 28F tentang hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Pasal 33 tentang kewajiban negara dan warga negara untuk menciptakan kesejahteraan sosial. B. Kitab-kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP Perdata. Buku 1 tentang orang mengatur hak dan kewajiban perdata. Buku 2 tentang benda mengatur hak milik dan hak kebendaan lainnya. C.
C. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Buku 1 tentang aturan umum mengatur hak dan kewajiban dalam hukum pidana. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan tugas presentasi saya tentang undang-undang yang membahas hak dan kewajiban di Indonesia. Itu ada 7 undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 menyediakan landasan konstitusional tentang hak dan kewajiban warga negara. 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia mengatur tentang perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di Indonesia. Ketiga, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur tentang lembaga yang bertugas mengadili sengketa kewenangan lembaga negara termasuk dalam hal pelanggaran hak konstitusional. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi negara mengatur tentang prinsip-prinsip administrasi negara yang termasuk hak dan kewajiban warga negara dalam berinteraksi dengan pemerintah. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara mengatur tentang hak dan kewajiban Kementerian Negara dalam menjalankan tugasnya untuk melayani masyarakat. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi negara merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah melakukan pada prinsip-prinsip good governance dan peningkatan pelayanan publik. 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas keuangan negara, mengatur berbagai langkah yang diambil pemerintah dalam menangani COVID-19 termasuk dalam hal hak dan kewajiban warga negara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, dapat diambil kesimpulan, HAM adalah hak fundamental yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini sangat mendasar dan alamiah sifatnya dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. HAM pada dasarnya terdiri dari 2 hak dasar, yaitu hak atas persamaan dan hak atas kebebasan. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.